Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya agar memilih makanan yang halal dan sehat atau thayyib. Makanan yang halal adalah sumber keberkahan dan tentunya juga menunjang kesehatan manusia. Jika tidak, tentu saja manusia akan diliputi oleh kemurkaan Allah dan juga ketidakberkahan dari makanan yang dimakannya. Hal ini sebagaimana disampaikan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru wa ni'matallahu in kuntum iyya ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jenis makanan halal ini dibedakan menurut porsinya. Yang pertama, yakni makanan halal berdasarkan komposisinya. Makanan yang halal tentu saja harus bebas terhindar dari berbagai zat makanan haram di dalamnya. Tidak boleh ada makanan haram seperti daging hewan babi, minyak babi, alkohol, darah, hingga bangkai di dalamnya. Sebaiknya pilihlah makanan yang halal dari bahan-bahan yang segar seperti sayur, buah, nasi, tepung, ikan, telur, serta daging hewan ternak yang diperbolehkan layaknya kambing, domba, sapi, dan ayam. Yang kedua, makanan halal berdasarkan cara memasaknya. Menyembelih hewan ternak tanpa mengucap kalimat basmalah dan syahadat tentu saja akan menjadi haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Yang ketiga, yakni makanan halal berdasarkan cara mendapatkannya. Rezeki yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula. Begitu halnya ketika kamu mengonsumsi makanan halal, pastinya juga akan memberikan ketenangan di dalam batin dan jiwamu. Dan yang berbahagia, di dalam Al-Quran juga menerangkan bahwasannya kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas dalam belanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah tidak menyukai kepada manusia yang berlebihan. Termasuk perbuatan yang melampaui batas adalah pemborosan dalam mengkonsumsi makanan. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dijelaskan bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas, misalnya soal makan, dapat diartikan menjadi dua artian, yaitu seseorang tetap makan makanan yang baik, halal, akan tetapi ia berlebih-lebihan atau terlalu banyak. Hal ini dapat merusak kesehatan dan merusak pikiran, sehingga kewajiban yang lain dapat terbengkalai. Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Pengertian lainnya ialah melampaui batas berarti memakan sesuatu yang tidak halal dan baik. Halal dan baik saja berpotensi merusak tubuh karena dikonsumsi terlalu banyak. Maka yang tidak halal dan tidak baik itu dilarang dikonsumsi sebab lebih nyata dapat merusak organ tubuh manusia. Mudah-mudahan hal ini membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang halal dan haram untuk kita konsumsi. Nah, saudara, setelah mengetahui yang dihalalkan Allah adalah semua yang baik dan sebaliknya, yang diharamkan semuanya pasti buruk, apalagi yang menjadi halangan menghindari yang haram dan hanya mengambil yang halal saja. Balik lagi
Tinggal kita laksanakan saja perintah Allah untuk memakan yang halal dan baik, dan tidak mengikuti jejak dan ajakan syaitan yang mengajak kepada keburukan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, memilih makanan adalah salah satu bentuk ketakwaan dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu." Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada akhir pembicaraan. Yang telah kita ketahui bahwa kesimpulan daripada penyampaian ceramah kali ini adalah, marilah kita sadari bahwa makanan yang halal dan thayyib teramat penting. Memanfaatkannya pun tidak boleh melampaui batas serta tidak mengikuti langkah-langkah setan. Semoga umat Islam dapat terhindar dari makanan yang haram. Dengan demikian, kita hidup bermasyarakat harus memiliki akhlak yang baik sehingga akan dihormati oleh orang lain, yang insya Allah juga akan senantiasa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.